dengan baca prosedur mah kan kita kan ya bener. ternyata bisa lolos dan Bener lulus bener. akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Berjumpa kembali di podcast Basa Bisa, bukan sekedar obrolan biasa. Iya. Bersama Pak Giri Rahayu Bastian. Saya podcasternya saya, Pak. Selamat siang, Pak. Iya, Ya, selamat ya. pagi. Selamat siang, udah jam 9. Jam 9 masih pagi. Bagaimana kabarnya, Pak Eka? Alhamdulillah luar biasa. Ya. Kabar-kabarnya hari ini mendung ya. Tapi nggak hujan-hujan, Pak Eka. Di saya udah tetangga-tetangga udah pada kekurangan air. Pak Eka tapi masih ada airnya. Alhamdulillah di Parigi normal Pak, masih banyak lah. Enggak, kalau di Parigi kan dekat dengan laut, Pak. Iya. Jadi kalau nggak ada air Datarannya sumur, rendah ya. ada air Ambil laut. ya, nanti Iya. disuling ya. Disuling, iya, disuling di keroncong. Keluarga sehat, Pak, di rumah? Alhamdulillah. Tapi kemarin habis dari rumah sakit lagi, Kenapa, Pak? periksa lagi. Oh, yang anaknya. anak Iya. itu, ya. Kontrol seminggu sekali sekarang. Pak Eka juga rubah ya kacamatanya di Iya, sekarang diganti ya? berubah ya. Gara-gara lupa Pak Giri. Lupa apa? Lupa naruh. Lupa naruh rutak Beli ya. duit. Bukan lupa Keinjak. naruh kacamata. Lupa di mana. Oh, Ya udah bikin lagi. atuh. Repot ya. Ya lah, Boleh. nanti beli lagi Pak Eka yang banyak belinya. Setelah bikin malah ketemu. Tapi Itu- nggak apa-apa ya. Jadi Itu ada teh cara. mahalan mana kacamata teh, mahalan kacanya apa remnya? Kalau yang sekarang ini bukan di endorse ya. Yang Iya. sekarang itu dari apa ya sih ya namanya? Riben. Riben? Oh, Yang Riben teh kacamata merek ya? Iya, kacamata hitam ini sebetulnya kacamata hitam. Oh, apa saya aja yang kurang amal jadi tidak bisa melihat kaca hitamnya? Lebih ituan tinggian itu deh premnya kayaknya. Hmm. Lebih tinggian. Enggak, kalau prem. dulu kan orang tua tuh bilang, "Pak, kacanya pakai kaca Riben katanya." Nah, yang Riben itu bukan Riben yang di rumah kali ya. Oh, berarti Riben itu Riben itu nama merek. Iya, Oh. saya juga nggak tahu waktu ditawarin, "Pak, merek ini Riben." Hah, Riben asal pernah denger Riben? Oh ya udah nggak apa-apa. Tapi ini asalnya kacamata hitam, Pak. Oh, Ya udah, iya. tambahin anti radiasi. Makanya kaca sekarang kan ada anti radiasinya. Iya. Saya juga hampir mau pakai kacamata, Pak Eka. Cuman nggak bagus kelihatannya kalau saya pakai kacamata teh. Kenapa tidak bagus? Kayak pakai kaca spion katanya gitu. Jelek kelihatannya. Harus yang mancung, Pak Eka, yang kalau pakai kacamata mah. Oh, jadi buat naruhnya Saya nggak kan ada ini gitu. takdir dari ilahi, Pak Eka. Jadi kalau mancung kan bisa nyangket di si kacamata teh Nyangket. gitu. Nyatu naon yang penting yang Saya mah setiap detik itu ngome-ngome kacamata ada turun baik berarti kayak profesor gitu ya. Set, di dianya. set terus. Ya lah, mudah-mudahan segera sehat anak Pak Eka Alhamdulillah. gitu ya, yang sedang dalam proses berobat gitu ya. Iya. Obat jalan. Kemarin mah ke ruang bedah ya dibuka mungkin ya nggak tahu gimana tuh ya. Apa? Dibuka apa? Di ruang bedah diperiksanya. Sampai ke ruang bedah. Iya, di ruang bedah. Oh. Terus statusnya sekarang boleh cerita di sini gimana statusnya, apa masih terus harus berobat? Masih terus. Oh. Iya. Berarti kan bertiga semuanya berkacamata ya, sama Bu Yuli juga ya, sama istri. Dan itu beda-beda. Beda-beda. Paling parah Pak Eka berarti. Wah. Yang minusnya paling besar. Ibunya. Oh, ibunya. Ibunya. Iyalah. Tapi beda kalau anak itu ternyata begitu dipakein kacamata untuk terapi ya, untuk menyesuaikan si bola mata, ternyata dia malah positif. Positif apa? Itunya plus, bukan minus. Oh. Saya juga heran ya. Kalau Kenapa anak ya ternyata bisa gitu plus. ya? Tapi Pas ada saya lihat juga dia kan. memang beda. Yang minus ada juga kan? Ada. Tapi dia mah plus. Harusnya orang tua ya yang plus semuanya. Tapi kabarnya dari dokter juga bilang ya kalau anak-anak tuh Plus. itu kalau udah agak gede memang min, tapi masih kecil kadang ada yang plus. Oh. Ternyata anak saya plus. Oh iya, ini kalau pakai rumus cocokologi Pak Eka ya. Ada ilmu cocokologi. Apa ya. itu? Hidroponik bukan itu? Bukan. Bapak saya sekarang semakin tua semakin nggak dipakai kacamatanya. Malah jadi sembuh mungkin. Malah jadi sembuh. Kan tadinya minus. Iya benar. Jadi plus kan Jadi netral, jadi kayak netral. asam dan basa kan. Iya benar.
Kayak rumus matematika juga gitu kan. Iya, plus Kalau minus. kesini minus kan, kalau nambah kan jadi geser Negatif geser. plus. Jadi netral, normal lagi. normal. Oh, kirain itu hanya isu saja ya. Kita enggak. Ternyata asli ya gitu. Asli. Jadi matematika itu real ternyata. Oh, real. Ada kejadian kayak gitu kan ya. Plus sama minus kan berarti. Aplikasinya di mata ya. Matematika. Tapi Begini. teknologi zaman sekarang juga bisa Pak Giri menghilangkan mata minus ya dengan cara Oh. dilasik. Oh iya. Kemarin juga saya ketemu dengan pasien. Ya. Lagi dilasik. Bukan, dia cerita dia orang tuanya ya. Hmm. Anak saya ada yang minus sampai 12. 12 apa? Minus 12. Tapi bisa sembuh. Dengan cara apa, Pak? Dilasik. Dilasik. Oh, dilasik. Mahal nggak itu, Pak? Nggak tahu, nggak sampai ngomong mahal tidaknya karena kabarnya dia bekerja di perusahaannya yang nanggung buat operasi lasiknya. Oh. Tapi kabarnya kata orang tua tersebut, anak saya udah nggak pakai kacamata, udah Alhamdulillah. normal lagi. Nah, ini kalau menurut Tapi ada juga Pak Giri pengalaman guru di kita, siapa? Pak Umin Mukmin, Oh guru iya. otomotif. Itu kan dilasik sekarang juga? Sudah tidak pakai kacamata. Dilasik itu. Enggak, itu mah beliau bilang ini mah minum racikan Oh, jus wortel. Jus wortel. Iya. Nah, itu barangkali pemirsa ya, ada di sini yang mau Tips dan sembuh. trik ya. Kalau niatnya mau sembuh nih, Boleh studi banding sama Pak Umin ya. boleh menemui Pak Umin. Pak Umin di Beliau tebal juga Pak Eka ya, tebel minus 6 kalau nggak salah. -6. Enam. Tapi bisa total sembuh. Udah nggak pakai kacamata. Gak pakai sama. kacamata karena sering Membuat- meminum jus wortel. Iya. Mungkin keinget guru kimianya dulu ya. Enggak, ingatnya itu bukan ingat guru kimia. Oh, bukan. Ingat kelinci. Kelinci mah makan kerupuk. Kelinci makan wortel. Lihat kelinci, enggak ada kelinci pakai kacamata. Ya, Nggak karena ada. kelinci suka makan wortel. Oh iya betul sekali ya. gitu. Karena kalau pakai kacamata bukan kelinci dong ya. Apa? Apa? Pak Umin. Bukan Ya, kelinci. itu bisa ya pemirsa ya, bisa ditiru Pak Umin. Tipsnya nyata itu ya. Bisa Oke, dipakai. Mungkin tips yang berikutnya bercocok tanam kayak menarik Pak Giri ya. Ini bisa Oh iya ya. itu di channel Di- Bahasa Bisa ini ya. Oh iya, bisa. Pengalamannya. Jadi pengalaman kami itu pemirsa ya, itu dalam bercocok tanam itu sudah sangat lama ya, Sudah sangat walaupun lama. tidak konsisten. Karena Oh ya, Dengan pemirsa kesibukan, mungkin ya. tidak tahu ya bahwa saya dengan Pak Eka itu satu angkatan. oh iya. Masuk sekolah ini tuh tahun 2011 awal. ya. 2010 akhir lah disebutnya ya, karena kan lulusnya juga saya mah 2010, Pak Eka lulus kuliahnya 2009, beda 1 tahun. Nah, ini ada cerita menarik Pak Eka nih. Apa? Saya dengan Pak Eka itu 11-12 sebenarnya ya. Iya. Apa? Kenapa? Kita itu kan bareng ya ke sini itu. Iya. Dan dengan jalur juga jalurnya tidak terlalu beda Pak Eka. Pak Eka tidak boleh memungkiri Tidak bahwa pakai jalur tol ya. tidak pakai jalur tol, bener. Kemarin saya di podcast sama si Alin yang barusan. Saya cerita bahwa saya ke sini itu masuk tuh bukan karena pinter Pak Eka. Beruntung we ya dulu kita ya, Ya, beruntung. beruntung. Nah, ini yang cerita Pak Eka ini lebih beruntung Oh lagi. iya, makanya. boleh lah kalau Nah, mau ceritain diceritakan, lagi. ya. Bahkan lebih dahsyat dari saya ini Pak Eka. Monggo Oke, ceritain. oke. Halo pemirsa Bahasa Bisa. Udah ya. gak usah cerita. langsung cerita Gak apa-apa aja. ya. Ini cerita aja. Ini Pak Giri itu teman satu angkatan ditempatkan di SMK Padaherang. 1 Padaherang ini ya. Dulu kami ditempatkan di SMK Negeri 1 Padaherang itu SPMT-nya itu Februari 2011 ya. Berarti SPMT. kita udah berapa tahun Pak Giri ya? Ya berarti 12, Hampir 13 ya, 12 hampir lebih 13 lah, 12 tahun, lebih. 12 tahun lebih ya. Nah, ini ada cerita ya. Dulu seleksi masuk jadi guru itu melalui seleksi CPNS Iya. ya. Dan masih menggunakan menghitamkan Iya, ya. di Tidak Buledan, berbasis- di Buledan. Ya, tidak berbasis komputer seperti zaman now ya. Iya. Termasuk seleksi P3K sekarang Iya. kan Udah ini udah ya. komputer ya. Menghitamkan. Tapi yang masih ingat dari dulu sampai sekarang, soal nomor satunya itu adalah tentang Pancasila. Ya Allah, sampai hafal Pak Eka. Masih ingat sampai sekarang. Dan saya setelah seleksi itu kan nulis di kertas Apa? Oh, di apa yang keluar di soal, ditakutkan tidak lulus. Ya, ditulis Pak Giri di kertas, bahkan saya ketik. bentar. Dituliskan di kertas takut Tapi setelahnya, tidak lulus. setelah Oh, seleksi, iya.
di rumah ditulis apa yang soal keluar. Dan masih ingat nomor 1 itu pertanyaannya nih buat para siswa ya. Pancasila itu di dalam peraturan undang-undangan negara Republik Indonesia itu terdapat atau tertulis di mana? Ya. Di mana? Apakah di Undang-Undang Dasar? Oh, kirain saya mah di Undang-Undang dinding. Dasar. Undang-undang kan di dinding. Kalau di kelas itu kan undang-undang di dinding gitu kan biasanya. Tapi ingat waktu ngejawab soal itu, Apa? para siswa kan kalau pas lagi upacara membaca pembukaan. Iya. Jawabnya pembukaan. Pembukaan. Bener itu undang-undang. tuh. Dan emang bener kan ya di Kayaknya pembukaan, bener ya? iya di pembukaan Undang-Undang Dasar ya. Dan masih ingat soalnya 100 nomor ya. 100. 100 nomor. Itu 2010 ya. Nah, yang berkesan di seleksi itu adalah dulu lowongan untuk guru kimianya cuma 1 ya. Nah, ini pemirsa ini lebih dahsyat lagi nih. Dulu lowongan Soalnya saya dulu kan pernah bilang di podcast yang lalu ya, saya lowongannya hanya 2 se-Ciamis. Ini mah lebih parah lagi. lowongannya Hanya 1. cuma 1. Cuman 1. Ya. Pak Giri cuma 2, tapi yang seleksi cuma berapa orang? Cuma 2. Oh, cuma 2 juga. Pak Eka. Kan saya Pak Eka yang salah satunya itu saya. Makanya cuma 2 ya. Makanya Pak Eka saya ngabuludan Sama Pak Jajat dulu ya? Iya, Pak Jajat ya, Kawali ya. Di buludan itu di pikiran lah, yang penting mah buludan. Cuma 2 orang. Ya. Kalau saya mah Pak Giri dulu jumlah pelamarnya itu 29. Saya masih ingat. Untuk mendapatkan 1. Mendapatkan 1. Ya Allah, ini Tapi ada teman satu kelas, ada yang kena, oh ini temen. Tapi ada juga yang nggak kenal ya. Nah, singkat cerita kita ikut seleksi kan ya. Seleksinya waktu itu saya tuh di SMP Negeri 1 Ciamis. Sama. Oh sama. Ya, jangan-jangan beda ruangan ya, beda ruangan ya. Iya. Beda ruangan di SMP Negeri 1 Ciamis ya. Dulu berdoanya lulus ya. Dulu tuh disambut sama siapa coba? Pasti disambut sama siapa coba? Ada yang nyambut dulu tuh. Pas masuk ruangan tuh. Siapa ya? Tukang buku sama tukang patlot. Oh iya. Sama tukang ya yang ngejual itu ya. soal-soal ya. Soal, tapi udah nggak musim kali ya. Kalau mau seleksi hari itu baru Ya ngejual. makanya aneh kalau ada yang mau ujian pas mau masuk kelas baru ngapalin itu aneh. Aneh. Gitu. Kita masuk di ruangan ya seleksi. Dan itu sekitaran bulan September. Saya masih ingat tanggalnya itu sekitaran 22 September. Waduh, sampai ingat Pak Eka. 2010. Sampai ingat seperti itu ya. Nah ini ya bedanya guru multimedia sama kimia tuh kayak gini nih. Dia itu Tapi kayaknya saya pelupa Pak Giri. aib istri tuh tahu dia sampai 30 tahun tuh diinget-inget gitu kayak gini nih. Sampai bulannya, tanggalnya, jamnya, tulisannya sampai inget, ngebuletin sampai inget. Ya 22 September ya. Tuh. Terus diumumkannya itu Desember, akhir tahun kan ya diumumkan. Iya, Desember. Nah, jarak antara pengumuman sampai pemberkasan CPNS itu kan beberapa minggu ya. Beberapa minggu. Ya, di waktu itu kan diumumkan. Iya. Ternyata pas di koran, nah memang di koran dulu ya. Iya, koran. Ada web juga, Pak. Iya. Ada web. Tapi cuman lama banget bukanya teh. Oh iya ada di web ya. Ada Saya di juga web. malah dikasih tahu temen itu ya di web ya. Ya, kita malah di koran Pak Giri, di Banjarsari mah di koran. Jadi nunggu di pasar Banjarsari teh nunggu tukang koran buka. Begitu dibuka langsung koran habis. Kabur dulu. Tapi begitu dibuka nama saya tidak ada. Nah, ini stop dulu. Nah, ini ceritanya Pak Eka itu jadi pertama kali dibuka nama beliau itu tidak ada ya di Tidak korannya. ada, tidak ada. Jadi sudah pasrah lah. Jadi tidak tidak beruntung Tidak pada saat beruntung. itu, tidak beruntung. Ya udah pasrah gitu ya. Nah, setelah itu menggerutu dalam hati. Menggerutu dalam hati. Oh jangan-jangan misalkan yang lulus tuh. iya kan banyak isu-isu gitu ya. pejabat. Anaknya pejabat. Iya. Dan memang itu juga saya ketemu waktu itu ketika diumumkan berikutnya. Jadi serang beberapa hari saya itu lagi servis motor di salah satu bengkel di sampai inget servis di Banjarsari motornya. waktu itu ya. Servis motor inget, ngesian itu inget, tanggalnya inget. Saya baca koran Pak Giri. Nah, salah satu bacaan di koran itu bahwasannya seleksi CPNS tahun itu di Kabupaten Ciamis formasinya ada yang tidak diisi. Nah, Kemudian dilimpahkan ke beberapa jurusan. waduh. Beberapa mata pelajaran ya kalau itu di tahu info sekolah itu ya. dari mana? Baca koran. Oh, dari koran. Dari koran. Ah. Nah, terus dibaca. Tapi di situ
Tertulis. Salah satunya adalah formasi yang nanti akan ditambah adalah guru kimia, bahasa Inggris, penyuluh sama apoteker waktu Oh, itu. berarti itu limpahan. Iya, ada yang tidak dilamar, dilimpahkan ke formasi lain. Yang sedikit, padahal pelamarnya banyak. Pelamar gitu. banyak. Nah, yang sekolah waktu itu salah satunya guru kimia. Tapi tidak disebutkan di situ mah ya nama-namanya, baru informasi doang. Oh, iya. Informasi saja. Nah, kemudian selang berapa hari kemudian sedang tiduran di rumah di kursi gitu ya. Dulu masih SMS kali ya. SMS. 2010 mah SMS ya. SMS. Tiba-tiba ada teman yang satu ruangan ikut seleksi mapel yang waktu sama di SMP 1 itu. mapel yang sama, teman SMA, jurusannya kimia juga. SMS. Kak, nama kamu ada tuh di pengumuman CPNS yang pelimpahan formasi katanya ya. Pelimpahan formasi. Hah? Maksudnya pelimpahan formasi guru kimia ditambah 1 katanya. Ya. Emang ada informasinya? Ada di web. Baru tahu ternyata ada di web. Tahu gitu mah dari sebelumnya kan pengumuman nggak usah lihat di koran ya, di web ya. Cuma mungkin di webnya nggak terlalu terpublikasikan. Terus ada syaratnya nggak? Ada syaratnya. Misalkan kan nama Pak Eka udah muncul tuh ya sebagai di berita, baru di berita di web ya. Siapa yang dibaca. Terus syaratnya ada nggak? Misalkan gitu. harus mengumpulkan apa gitu? Belum tahu. Nah, selang berapa hari kemudian itu lagi usum panen Pak Giri ya. Musim panen ya di kampung ya. Di rumah orang tua musim panen ya. Lagi apa ya? Guar-guar pare. Oh, guar-guar. Bahasa Indonesianya itu mengguar-guar. Menjemur padi lah ya, menjemur padi. Ditelepon langsung sama BKD. Enggak, tapi kan saya tidak bisa percaya begitu saja gitu ya. Bisa penipuan ya. Takut penipuan. Tapi begitu ngomong ini dari BKD Ciamis ya, menyampaikan bahwasannya Bapak itu nanti masuk di formasi tambahan yang baru gitu ya. Dengan 7 orang lainnya, jadi ada 8 orang waktu itu. Oh, yang kena dampak itu tuh ya? Ya, kena dampak positif. Pelimpahan. Ya, positif. Dikumpulkanlah di BKD. Beda dengan teman-teman Pak Giri mah udah tinggal pemberkasan. Iya. Saya mau dikumpulkan dulu. Datanglah kepala BKD Ciamis waktu itu. Siapa waktu itu? Pak Sukirman. Sukirman gitu siapa ya? Iya, Pak Sukirman. Pokoknya terkenal lah saat itu ya. Iya, walaupun kecil-kecil tapi ngomongnya dahsyat gitu ya. Berkumis ya. Si bapaknya menyampaikan kepada 8 orang tersebut, termasuk pada saya Pak Giri, bahwasannya Bapak Ibu ini adalah orang-orang beruntung yang mendapatkan formasi yang dilimpahkan dari beberapa formasi yang kosong tersebut. Beliau menceritakan juga, ini saya tidak ada motivasi unsur ini dari siapa gitu ya. Sebelum formasi ini diumumkan juga, kan sudah tahu tuh pelamar berapa orang. Beliau menyampaikan, saya sudah mengusulkan ke BKN formasi baru gitu ya untuk mengganti yang kosong itu. Jadi sebelum diumumkan juga beliau menyampaikan gitu bilangnya gitu ya. Jadi tidak ada unsur apa-apa. Tapi memang yang ada di sana itu ya, kalau dilihat-lihat mah wallahu alam lah ya. Wallahu alam sih ya. Barangkali siapa gitu ya. Ya nggak tahu ya. Tapi ada satu lagi guru SMP waktu itu, SMP Negeri 2 Banjarsari bahasa Inggris waktu itu. Yang lain mah sisanya itu penyuluh-penyuluh Pak Giri. Karena memang formasi kesehatan. Formasi zaman kita kan dulu banyak penyuluh juga ya, formasi ada penyuluh. Dokter juga. Ya dokter. Satu lagi tuh yang barengan saya itu ada apoteker. Tapi kalau nggak salah apoteker mah langsung 3B ya. Profesi kan dia ya. Bener itu. 3B kayak dokter. Dokter itu langsung 3B. Pas berarti kita pas prajabatan dulu itu langsung. Kan nilai tertinggi kan dokter Hungkul kan ya. Oh iya. Nilai tertingginya dokter semua. Itu kenapa ya gitu? Nggak tahu lah. Mungkin harus kayak gitu. Sekolahnya lama, jadi pengalamannya lebih lama ya. Jadi beda sama kita gitu. S1 biasa. Sama di luar jangkauan. Ya, di luar Nurul. Di luar Nurul ya. Di luar Nurul. Tidak habis pikir ya kita ya. Tidak habis subuh. Ya. Jadi di sana ada beberapa orang yang diberikan informasi oleh Pak Kepala BKD tersebut. Orang-orang beruntung lah ya gitu.
Dan akhirnya ya pemberkasan, biasa pemberkasan mah. Oh. Waktunya ya sama kayak yang lain. Enggak, dulu kan Pak Eka pernah bilang ada dokumen yang mau hampir dibuang, itu apa itu? Yang hampir dibuang itu Kartu peserta si kartu ya? peserta ya. Lah, terus. Enggak, andaikan kartu peserta itu hilang atau Tapi saya dibuang. masih bisa mengklaim. Oh, bahasanya mengklaim. Oh, mengklaim. Masih bisa mengklaim kan pakai Iya. KTP, masih bisa. Oh, bisa pakai Bisa, KTP. bisa. Kirain tuh Pak Eka kalau kartu pesertanya dibuang gagal. Gagal. Gitu. Tapi kalaupun itu kebuang juga atau dibuang juga masih bisa lah diklaim ya. Oh, masih Kan bisa. nomor peserta itu kan ada nama saya gitu ya. Bisa Oh. diklaim gitulah ya. Hmm, Tapi angkatan kita waktu itu kayaknya ada 2 orang yang mengundurkan diri ya. Nggak tahu Siapa? waktu itu harus bayar apa enggak ya. Kalau di daerah lain kan yang mengundurkan diri itu harus membayar berapa. oh kita ada juga yang mengundurkan diri? Ada. Saya masih ingat formasinya berapa. Pak Giri ingat nggak? Enggak. 232. Keluar 2. Keluar 2. Emang ini. Apa ini? Kelang-keling. Ya. Enggak apa-apalah, abaikan saja. Abaikan Biarin aja. lah. Terus saya teh begitu ditempatkan di SMK Padang tidak nyangka Pak Giri. Apa? Saya kan dari Banjarsari ya. Ternyata ada sekolah yang sudah Gede ya. besar ya. Waktu berapa rombel ya? 7 ya? 7 ya waktu kita kesini ya? Pokoknya ada TKJ, RPL, Sampai belum- LK ya? Elektro ya? sampai elektro. Sampai elektro. Pak Eka Baru- juga masih belum Belum ada yang perminyakan TPMP belum ada. ya. Baru 7 rombel nggak masalah ya. Dan memang enggak. belum Kan belasan belum. Belum ada TPMP. Iya, rombalnya Oh, baru 7. rombalnya. Rombalnya baru 7. Baru 7 Bukan rombongan. jurusan, Bukan rombalnya baru jurusannya. Oh, siap. Dan berkembang pesat setelah ada formasi kita. Mulailah Mulailah dibuat jurusan-jurusan Iya, baru ya. jurusan baru ya, ada perminyakan. 3 tahun kemudian, apa 2 tahun kemudian ya? 2 Iya. tahun kemudian Nah, otomotif ya. Ya. Pariwisata dan Nah, multimedia. ya itulah pokoknya ya sejarah. Tapi ada berkahnya juga buat Pak Giri ya dengan ada Apa? jurusan baru ya. ini- Enggak. Ini buat pemirsa nih. Di-spill juga nih Pak Giri nih. Enggak lah. Udah pada tahu kok Oh, saya udah pada guru tahu RPL awalnya. Oh iya. Iya, udah pada tahu. Tapi walaupun sekarang di BDP juga masih ngoding-ngoding kan ya. Ngoding. Ngoding. In picket, Ngoding is number one. bikin in picket. Apalagi? Ya, jadi ini nih ya pemirsa, jadi kami berdua itu bersama-sama masuk sekolah ini itu bersama-sama ada 5 orang. 4 orang. 5 orang. 4. 4. Saya 4 orang. Satu pindah ke Brebes, satu pindah ke Garut. Tinggal kamilah di sini. Semuanya itu orang asing. Bukan orang sini. Iya. Saya orang Tasik, Pak Eka orang Banjarsari gitu ya. Bahkan sekarang jadi orang Parigi gitu. Nah, nggak tahu ini beberapa minggu, bulan atau tahun kemudian apakah di sekolah ini hanya tinggal saya atau tinggal Pak Eka yang seangkatan ini. Ada kabar-kabari burung ya. Burung apa? Burung camar gitu. Iya. Katanya sih ada keinginan Iya. gitu buat hijrah dari Padaherang ke Madinah. Iya. Padaherang ke Parigi gitu. Nah itu kalau misalkan itu benar, saya kan belum tahu ya Pak Eka ya nanti Iya. kejadiannya. Nah itu kira-kira menurut Pak Eka apa yang menjadi motivasi Pak Eka untuk pindah alam dari Padaherang ke Parigi gitu. Motivasinya yang paling besar itu apa Pak Eka? Motivasinya adalah lebih itu Pak Giri karena berperjalanan jauh itu ternyata Oh, beresiko tinggi. Ya sama kayak Nurul, sama Iya, kayak betul. Nurul di sini. Berperjalanan Nurul jauh itu dari beresiko Mangunjaya tinggi. padahal mah. Saya baru beberapa minggu yang lalu motor saya habis. Oh iya, pecah ya. Ya. Sebelumnya itu malah saya nabrak mobil box ya, dari Astagfirullah. belakang ya, penyok dan si kacanya rusak ya, dan tiba-tiba minggu berikutnya lagi mesinnya jebol Pecah, ya, ya. pecah ya, dan akhirnya harus ganti. Saya mah ganti mesin motornya. Hebat. Jadi kayak ya. mesin motor baru gitu ya. Iya. Casing lama, motor baru nanti. Kirain teh gini Pak Eka mah kalau misalkan pecah ban ganti STNK misalkan. Gaya pisan saking kayanya. Pecah ban ganti motor. Itu mah karena mungkin perawatan ya. Iya. Ya mungkin lebih ke ingin tidak terlalu beresiko tinggi. Yang pertama Pak Giri itu, karena saya selalu membayangkan ketika di jalan yang bulak belok itu, saya suka membayangkan Di emplak. ya bagaimana
nasib saya kalau ada suatu kejadian yang mohon maaf ya, Ya. jika Amit-amit kena ya. risiko terburuk Mm-mm. ya, risiko terburuk. Ya mudah-mudahan aja kalau kita bekerja dan di perjalanan berhati-hati selamat sentosa gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga sebetulnya punya riwayat sakit yang Parah. lumayan ya, asam lambung lumayan tinggi Pak Kiri. Saya selalu sampai GERD itu bisa sampai seperti dicekik. Oh. Ya. Oh, yang dulu itu ya pernah di Iya, sekarang opname itu. juga masih. Bahkan sampai sama dokter tuh dibilang kalau bisa mah di apa tuh namanya tuh? Endoskopi, tapi saya enggak endoskopi ya. Tapi alhamdulillah lah sekarang mah dengan pola makan juga saya lebih Lebih. sehat ya. Berat badan juga agak meningkat sekarang ya, walaupun masih Iya. kelihatan kurus ya karena mungkin tinggi ya. Iya. Yang penting sih, ya kalau berat badan kan bisa turun Pak. Iya. Tapi kan kalau tinggi badan nggak bisa turun. Bisa turun. Ya, tinggi badan sekarang turun jadi 160 mungkin kan gitu bisa ya. Paling bisa turun berat badan aja kan Iya. gitu. Ya menjaga kesehatan lah Pak Giri. Jadi 2 lah gitu Kalau ya. angin-anginan terus kan. Motivasinya cuma 2, Iya. ada lagi tambahan 3 misalkan. Iya, yang berikutnya pasti ya biar dengan rumah tidak terlalu Jauh ya. jauh gitu ya. Itu. Iya. Saya mah tidak punya motivasi Yang lain lain. itu aja sederhana lah gitu ya. Sederhana. Sederhana tapi kan Terus penting ya. saya gitu. juga tidak punya motivasi misalnya pindah ke sana biar nanti punya Apa? tugas tambahan lain gitu. Wah, Oh, jangan enggak lah, lah jangan. ya. Capek lah Ya. tugas tambahan mah ya. Nggak tahu Pak Giri mah ya. Dulu juga kan Pak Eka sakit itu gara-gara tugas tambahan ya. Betul ya. Aduh, Pak Giri capek mengurusin itu teh. Aduh, sampai pernah lah ya. Boleh disebutin nggak? Enggak lah. Nggak usah. Enggak usah lah. Harus dipanggil sana kemari ya berurusan dengan hal yang Yang itulah ya. tidak kita bayangkan sebelumnya. Sampai pernah saya debat sama orang tersebut yang menanya-nanya itu dari jam 4:30 sampai 4:30 10 siang. pagi sampai 4:30 hanya ngomongin satu hal yang menurut saya tuh ngomonginnya kok gini-gini terus gitu ya. Mungkin dia ingin mencari kesalahan gitu ya. Kalau kita salah langsung ditendang. Ya. Tapi alhamdulillah kalau kita bekerjanya kan dalam bekerja itu kan harus ada SOP ya. Kita kalau bekerjanya ada SOP, kita pegang Tupoksi SOP gitu itu, ya. tupoksinya dijalankan dengan baik, kita bisa menjawab ke pihak luar pun bisa dengan pede ya. Waktu alhamdulillah pede saya menjawabnya pun. Bahkan saya mah nggak menjawab pakai buku Pak Giri. Kayak apa? Malah orang yang nanyanya mau bawa-bawa buku. Gitu. Mantap. Percayalah kalau Pak Dalam Eka. hati teh. Tapi kalau saya salah, saya yang nanti akan Kena itu ya. kena sanksi Kena gitu ya. sanksi ya. Tapi kalau saya benar insya Allah lah saya nanti lolos dan mungkin sekolah juga akan Iya. aman gitu ya. Tapi alhamdulillah ya lancar waktu Iya. itu ya. Ya mungkin karena Pak Kepala dulu kan pernah bilang kalau Pak Eka misalkan pindah ke sekolah yang lain itu sebenarnya berat. Ya, karena Pak Eka itu banyak jasanya bagi guru-guru itu. Enggak Bener. lah. Termasuk saya pribadi juga sangat banyak merasakan jasa Pak Eka. Jadi pemirsa ini harus tahu Pak Eka itu jago dalam ini ya, jago dalam kalau bahasa kitanya itu IQ-nya itu di atas rata-rata lah gitu. IQ saya sedikit kecil. Iya. Jadi guru kimia, guru eksak itulah udah terjamin insya Allah. Nah ya Pak Eka itu keahliannya itu dalam hafalan. Hafalan Pak Eka itu mungkin ya bergabung atau dikombinasikan dengan ketekunan. Kalau saya mah ngurus-ngurus masalah kenaikan pangkat itu gampang lupa Pak Eka. Jadi kalau sekarang apa ya sekarangnya poinnya berapa ya? Ini saya butuh apa ya? Nah itu pemirsa ya. Jadi saya teh tempat curhatnya teh Pak Eka. Belum lagi Pak Kepala, belum lagi guru PNS yang lain. Itu kenaikan pangkat itu selalu curhat kepada Pak Eka. Gitu. Walaupun Pak Eka bukan pegawai TU, apalagi pegawai kepegawaian. Apalagi Pak Eka itu hanya guru kimia dan guru-gurunya gitu. Tapi beliau punya passion gitu tentang passion Pak. Menurut saya Pak Eka itu passionnya itu ada ke arah sana. Jadi kalau suatu saat Pak Eka mau melimpah, misalkan dari Bergeser ya. fungsional ke struktural, Pak Eka mah agak sedikit ada kecenderungan ke arah sana. Jadi Pak Eka mungkin ada bakat Pak Eka ke arah administratif gitu. Bahkan sudah terbukti maka sekarang juga banyak guru-guru yang terbantu lah gitu. Bahkan sekolah yang nanti ditempati oleh Pak Eka, saya yakin akan menjadi sekolah yang beruntung menerima Pak Eka
wah nanti tempat curhat Pak Eka kan gitu. Karena gini Pak Eka, saya juga bisa menghitung seperti itu, bisa. Cuman kalau orang yang tidak memiliki ketertarikan kepada satu hal, walaupun dia bisa, paling bisanya teh hanya pada saat itu saja. Nanti setelah itu lupa lagi, bahkan ditinggalkan gitu. Ari Pak Eka mah kan inget Pak Eka, iya naonnya, iya kurang iya. Pak Eka, apa makalahnya naon iya kurang iya, bisa gitu. Saya sampai sekarang mau golongan 3D, mau ke 4A juga itu kurang lebih sebagai salah satu hasil dari andilnya Pak Eka gitu di kehidupan saya pemirsa. Tepuk tangan. Aduh. Nah, gitu. Jadi saya terima kasih Pak Eka ya kepada Pak Eka. Iya. Ya nanti Sama-sama. Pak Eka. Jangan tinggalkan saya Pak Eka ya. Ya, boleh cerita sedikit yang ngomong-ngomong masalah passion ya. Tadi kan saya di podcast juga pernah cerita ya. Saya pernah ikut IO Pak Giri. Apa itu ya? IO, event organizer gitu. Oh gitu? Iya, di Jogja ya. Oh. IO-nya itu dulu kalau di Jogja mah ada pameran buku. Jadi Oh, ngurusin iya pameran sih. buku. Pan sekolah Jogja itu kan kota apa? Pelajar. Jar gitu ya. Heeh. Jadi di sana bahkan rutin 6 bulan sekali pameran buku. Pameran buku teh. Ya, dulu saya gabung di Shaka Organizer. Itu IO gedenya ya. Heeh. Tapi kita orang-orang kampusnya bikin IO kecil. Jadi ngambil satu acara tertentu yang dia lebih kecil lah ya. Ada cabangnya gitu IO, ya. ya. Nah, saya itu belajar dari sana. Jadi kalau melakukan pekerjaan itu harus sesuai prosedur. Oh. Jadi kan kalau awalnya IO di- itu kan bikin apa ya? Langkah-langkah gitu ya. Harus gini. Makanya saya ketika bekerja di sekarang juga jadi guru, pasti belajar itu selalu awalnya dari prosedur kan ya. Kayak tadi ya yang diceritain Pak Giri ya. Nggak, saya Kenaikan baru- pangkat juga kan sebetulnya ada prosedur kerjanya baru tahu, kan saya ya. baru tahu nih. Ada buku 1 sampai buku 4-nya Pak Giri juga pernah tahu ya, tapi Pernah tidak dibaca tahu, tapi mungkin tidak ya. dibaca saya. Itu bedanya ya. Saya pernah tahu kalau Pak Eka tahu gitu. Ya, tapi memang kalau boleh dibilang prosedur-prosedur hal seperti itu orang-orang itu kadang malas mempelajarinya, Bener, terutama yang berkaitan dengan administratif. Padahal itu penting ya. Karena banyak orang yang selalu berpandangan misalnya gini, "Wah, naik pangkat tuh ada TU ini diurusin." Padahal saya mah ingat kata-kata Pak Siapa? Yayan, senior Oh, iya. kita. Oh ya. iya benar. Ya, nasib itu tidak akan ada yang Ngurus. bukan orang lain yang menentukan, Heeh. malah diri kita sendiri. Iya Ya. benar. Tapi kejadian waktu kita pertama diangkat CPNS di sini, ternyata kita jadi pilot project yang kepegawaian yang baru kan ya waktu itu ya. Apa ya, Dupak yang baru, Dupak yang baru ya. angkatan kita. Ya. Mm-mm. PIGP, Mm-mm. angkatan kita Pak Giri kan ya. Mm-mm. Jadi dari sana kita berarti kan harus belajar gitu ya. Gimana caranya kita harus lolos dan lulus gitu ya. Mm-mm. Dengan prosedur-prosedur itu. Dan mungkin karena latar belakang pendidikan saya juga dari jurusan kimia gitu ya, bekerja dengan prosedur ya. Nah itu. Jadi benar kata Pak Giri ya, ngurus ini, harus tahu ini. Nah, ternyata di prosedurnya kalau yang kenaikan pangkat itu kan ada buku 4-nya ya untuk jabatan fungsional guru ya. Dan kalau itu hatam, Insya semua Allah. guru itu nggak akan repot ya. Misalnya ketiga C, ketiga D, nggak usah PTK, capek-capek gitu ya. Iya benar. Penelitian, makalah sama bikin media juga kan bisa ya. Terbukti Pak Giri kan ya? Terbukti. Wah ini Pak Eka. Mungkin kalau sekolah lain mah capek-capek harus PTK, kudu Iya. revisi, gagal periode Gagal. ini, periode itu. Udah Alhamdulillah tebal-tebal ya. gagal ya. Iya, alhamdulillah ya dengan baca prosedur mah kan kita kan iya, bener. ternyata bisa lolos dan bener lulus bener akhirnya ya. Pak. Bener ya, ternyata kita bekerja itu bener kata Pak Giri juga di kurikulum Merdeka juga kan ada beberapa SOP yang harus kita tanamkan ya. Kayak misalnya ya nyusun apa tuh ATP gitu ATP. ya. ATP gitu ya, bikin TP Bikin gitu TP. kan ya. Zaman sekarang Wah ya. jangan mengingatkan pekerjaan atau Pak Eka. Itu mah ada pekerjaan. Enggak, Wah, maksudnya yang itu juga ada prosedur ya. yang ringan-ringan Pak saja Giri lah. juga kan yang kayak gitu hafal ya pasti ya. Insya Allah ya karena memang terpaksa. Dan saya juga kan akhirnya terpaksa juga Pak Kalau Giri. masalah cocok-cocokan Pak Eka, saya itu tidak cocok sebenarnya berada di posisi yang banyak detailnya, rincian-rincian, detailing lah gitu. Itu tuh ranahnya Pak Eka sebenarnya hal-hal semacam itu tuh. Saya itu hanya bahasa Sunda nama dikusrukeun gitu. Jadi saya harus Dikusruk terpaksa sekalian. kalau
masuk ke struksa jurang kalian. kan harus berenang, sebenarnya harus mempertahankan diri gitu, bertahanlah di situ. Akhirnya ya karena terpaksa itu jadi oh iya membaca. Jadi membaca itu nomor satu ya, sebelum apa-apa itu kan membaca dulu kan. Iya betul betul. Ternyata anak-anak di sekarang juga itu tuh kan mereka tuh belum tahu kalau dunia orang dewasa juga banyak yang tersesat karena tidak membaca. Iya betul. Termasuk kan rekan-rekan kita juga banyak ya ingin apa seangkatan sama kita tapi mohon maaf golongannya masih di Masih ada bawah 3B kita, gitu ya. masih 3B. Bahkan teman saya yang kemarin di Ciamis Pak itu, Tetang Mangsud, saya Iya. pernah ketemu waktu itu. wah Pak Tatang nih mohon maaf ya, ini Tatang, bukan Pak menggibah Tatang ya Pak langsung. Tatang. Pernah ketemu saya di Tasik ya. Masih 3 berapa ya? Saya habis ngurusin itu tuh mobil kan ya. Udah Oh harus iya, diservis iya, ya. servis. Terakhir tuh ya servis dapat yang dari dealer gitu ya, yang gratis. Ketemu sama Pak Tatang. Saya teh beli makan di nasi Padang di seberang bengkel Oh, itu iya. ya. Gak sengaja ada yang manggil. Hei, Eka. Saya teh kenal suara dan mukanya. Tapi kan udah beda ya. Suara agak sesek gitu Pak Tatang. Hmm. Pak Tatang? Oh, ternyata Pak Tatang udah 2 kali mutasi. Kirain 2 kali nikah. Si Pak Tatang cerita. Di mana sekarang Pak Tatang? Sekarang saya di lembur. Lemburnya tuh di daerah bukan Bantar Kalong. Cibalong. Cibalong. Ke sana lagi itu apa namanya? Apa? Parung Ponteng. Parung Nah, Ponteng. awalnya kan Pak Tatang tuh di SMK Negeri 1 Ranca ya bersama Pak Dede Pak Tarana Dede waktu Tarana itu ya. dan Nopi si Ah Nopi. iya temennya. Pak Tatang tuh pertama pernah pindah ke SMK Bandar Kalong. Oh iya, pernah di Bantar Kalong. Terus pindah lagi ke Pindah Cibalong. lagi ke kampung halamannya Parung Ponteng. Iya, Pak Tatang yang tinggi badannya Iya, gitu. Mirip orang India gitu. Pak Tatang, maaf ya. Nanti Pak Tatang subrek dulu ya. Pak Tatang juga pernah cerita ya berkaitan dengan kenaikan Kenaikan. pangkatnya. Ya dan kebetulan beliau seingat saya yang ikutan itu apa yang kemarin Pak Reskoti teh? Nah. Yang Pak Reskoti sama Pak Sugenarto? UKKJ. Oh, sama Pak Kendar. Berarti kan mau Berarti jauh 3B ke banget ya. 3C. Iya. Ya, itu mah fungsional kan. Iya, berarti kan 3B ke 3C. Pak Tatang telat, Pak Tatang teh ketemu Pak Eka. Coba ketemu Pak Eka. Bener, nih, memang langsung ceritanya lanjai Pak waktu Eka. itu teh bener, mereka itu karena mungkin dari dorongan orang lain ya, PTK, jadi pada bikin PTK hambatannya. Ya, Itu teh jangan jauh-jauh Pak Eka, Pak Tatang mah jauh atuh. Ini saudara-saudara kita yang di sekitar ini kan mereka pada ribut bikin PTK ya. Yang mana? Yang sebelah kidul lah sana juga ada teman-teman. Jauh lah, yang gitu. mana? Sekolah ini atau mana? Enggak, maksudnya dari sekolah ini kan kalau Pak Tatang mah kejauhan lah gitu. Daerah kidul lah Pak Kidulan kayaknya teman-teman Oh kita iya, juga ada iya. ya. Yang di Pangandaran misalnya. Iya, Pangandaran ada juga. Bener, pernah ada yang cerita. Nah, ada yang cerita gitu. Apalagi ke arah sana, Kawali, ke arah Raja Pol. Kan ada yang 3B kan ya. Ada yang 3B. 3B ya. Mohon maaf ini mungkin salah satunya adalah pertama tidak membaca, yang kedua membaca tapi tidak yakin gitu. Betul, keyakinan, betul sekali keyakinan. Kan ada baca ku PK cenah itu bener tuh ieu teh. Oh bawa ku PTK geuning cenah batur oge. Padahal di prosedurnya dituliskan tidak usah PTK, cukup dengan makalah. Terus gitu. alhamdulillahnya Pak Giri di SMK Padaherang itu kalau urusan yang tadi kenaikan jabatan fungsional guru ya dan juga kenaikan jenjang guru itu kan yang biasa diundang itu kan misalnya kepegawaian. Ya. Itu kan enggak Padaherang ya. Ya. Yang ditugaskan misalnya saya gitu kan ya guru. Padahal kan mungkin harusnya mah Harusnya sama orang kepegawaian. kepegawaian yang ikut. Malah orang kepegawaiannya nggak ikut gitu ya. Jadi malah kita gitu ya. Misalnya waktu itu saya bareng Pak Sukenar di SMA Negeri 1 Kawali yang terakhir saya ikutan waktu itu. Pasti kan dikasih pencerahan dulu ya, bagaimana model zaman sekarang. Tapi itu mah masih model yang biasa sih. Belum yang model yang terbaru sekarang. Model luar biasa. Yang sekarang mah kan beda lagi. Nanti harus belajar lagi saya juga Pak Giri ini harus bagaimana nih triknya. Trik. Katanya sih lebih mudah. Lebih mudah kelihatannya. Mudah-mudahan mah tidak salah. Baca lagi biasa prosedurnya kan. Baca lagi prosedur lagi. ya. Tapi saya pernah waktu itu di sebuah pertemuan workshop ya. Ketemu dengan salah seorang guru juga di Pangandaran workshop.
ketemu salah seorang guru yang senior juga ya, yang mengurusi hal kayak gitu, tahu lah ya di sana senior itu ya. Tetap katanya sekarang tuh masih dari PKG. Oh iya, bener. Ada ini selintingan kayak gitu. Iya. Oleh lah kalau PKG kan seperti biasa, sudah biasa Ya. lah ya. Ini misal Pak Eka itu udah pindah ya. Terus saya nanti mau ke 4A gitu. Nah, tetap menjalin komunikasi Oh lah iya, gitu. tenang. Jadi jangan Pak Giri mau pada herang sudah beda alam gitu. Enggak lah Pak Giri. Tetaplah harus menjalin persaudaraan. Iya, tetap Pak Giri. Tapi Pak Anggi nggak menghubungi ya Pak Anggi. Mungkin Pak Anggi di sana sudah tenang di alamnya ya. Di Brebes. Masih ada Salem, di Salem. Oh, iya. Sama Bu Ani ya. Tenang lah Pak Giri. Karena sekarang juga waktu di beberapa sekolah juga ada yang minta tuh kayak di Pangandaran ya. Pak Eka minta tolong. Ya saya kesana. Belum ya padahal ya. Enggak, bukan maksudnya, bukan belum. Enggak maksudnya padahal Pak Eka masih di sini. Masih di sini dan enggak ada waktu. Berarti udah disambut secara terbuka. Kepala sekolah yang sudah pensiun itu. Kak, bantu Belum dong. juga pindah tapi sudah Pak Eka bantuan cicing orang enggak didiakan. Ya tapi bagus berarti lah. bener Pak Giri itu Menyambut emang di akhir tahun kemarin estafet. Ya bukan sombong ini mah ya. Bukan sombong. Ini mah kunaon sih padahal di situ kan ada yang senior, berpengalaman gitu. Tapi ternyata si bapak tersebut lagi sakit waktu itu. Oh iya. Cuma saya juga kalau nolak juga enak juga ya. Iya benar. Mantan pimpinan di sini masa ditolak. Ya udah datang ke sana. Ternyata datang ke sana tuh saya kira tuh mau membantu bapaknya aja. Ternyata datangnya kayak di sini. Brum dikumpulkan gitu di aula. Terus kita jadi pemateri ya. Bagus Pak Eka bener. Kaget saya. Kalau hubungannya sama hajat hidup orang banyak itu pasti kayak gitu. Beda kayak ujian. Ya mungkin Pak Giri gitu. juga pernah lah ya waktu kurikulum merdeka ya. Kan kita SMKPK. Iya. Sana Ucang gitu ya. Iya. Pernah kan ya? Iya pernah. Kaget. Lah iyalah pokoknya mah gitulah. Ini kan podcastnya udah terlalu lama ya. Kita itu sudah 3 jam. Berapa jam? Nurul berapa jam? 42 menit tidak terasa ya. Kita mau Jumatan sebentar lagi. Ya pokoknya gitulah pemirsa ya. Jadi podcast kali ini santai saja bersama Pak Eka. Dan Pak Giri. Saya jadi podcasternya nanti. Intinya secara keprofesian kita ya sebagai PNS ya kita dulu ya. Berkelanjutan ya. Tetap harus memikirkan keberlanjutan jabatan kita, jenjangnya gitu ya, terus golongannya, segala macamnya. Dan setelah dipelajari, kita itu butuh bantuan gitu. Kita itu butuh bantuan seseorang yang tekun. Yang pertama itu lebih tekun, yang kedua itu dia kuat dalam membaca. Karena banyak Pak yang tidak kuat, itu apa gitu, istilah-istilah apa seperti ini. Ada hambatan sedikit, apa ya nggak ngerti, nyerah, tanyakan we ka Pak Eka. Akhirnya kayak gitu pada akhirnya. Itu banyaklah hikmah-hikmah dari kenaikan pangkat para guru gitu, yang PNS khususnya. Dan mudah-mudahan ini juga bisa dipelajari oleh kita semua bahwa sekali lagi tadi bahwa segala sesuatu itu ada prosedurnya gitu. Dan prosedur itu harus dibaca. Bukan hanya ditonton. Apalagi gitu cuma di print ya. Sama kayak kita beli kulkas, itu kan ada ya buku petunjuknya. Kita makan bukunya dibuang, terus kulkasnya kumaha cara makin nanyain sama orang, padahal di kulkas itu ada buku. Iya. Beren kata si tukang kulkas teh baca bukunya ada gitu. Lebih jauhnya lagi kalau kata guru agama mah, kita hidup itu kan ada panduannya, ada Al-Qur'an gitu. Dibaca Al-Qur'an sebagai panduan kita untuk hidup. Iya, Al-Qur'an itu dibacanya gitu. Mau diterapkan. Mau diterapkan ada maca gitu. Nah, itu. Jadi segala sesuatu ada panduannya, kita hanya cukup membacanya saja. Jauh-jauhnya lagi kita menerapkan. Wah. Ini padahal ini podcastnya mendadak ya. Iya. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi sama Pak Eka ya. Oke. Gitu di lain waktu dengan tema yang lebih serius lagi. Iya. Gitu. Kalau nggak dibalik ya. Saya kisah itu podcasternya. Oh, siap lah. Saya mah udah 2 kali Pak ini dengan ini. Oke. Terima kasih Pak Eka ya. Terima kasih. Sekarang kita mau Jumatan. Oke. Kayak gitu ya para pemirsa ya, adik-adikku sekalian, rekan-rekan sekalian. Ketemu lagi di podcast Basa Bisa untuk lain waktu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.